Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas MAPA dan POWR ya, dari laporan keuangan triwulan 2 2024, khususnya dari segi value investing ya atau fundamental. Hari ini tanggal 5 bulan September 2024. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini adalah edukasi atau perbandingan ya. Dan setiap investor itu punya pemikiran yang berbeda-beda sesuai dengan cara mereka menganalisa ya. Baik, yang pertama kita akan membahas MAPA ya. MAP Aktif Adi Persada ya, atau MAPA. Ini bidang consumer ya, consumer retail. Baik, dari triwulan 1 ini keuntungannya 23%, triwulan 2 keuntungannya 22%, sangat besar keuntungannya. Kemudian dari segi perusahaan ya, modalnya ini meningkat dari 210 menjadi 216. Kemudian keuntungan ada sedikit menurun, 49 jadi 46. Harga pun turun hanya Rp5. Namun aset lancar ini terjadi penurunan, hutang berbunga bertambah dan hutang tak berbunga juga bertambah ya, dana pihak ketiga juga bertambah. Jadi secara umum kesimpulan dasarnya bahwa perusahaan mengalami sedikit penurunan kinerja, sedikit aja ya. Baik, dari segi harga sekarang 845 dan nilai perusahaan 216, berarti untuk saat ini ya, dari segi nilai ekuitas perusahaan ya, sekarang ini harganya sudah melebihi dari nilai perusahaan 2,9 kali, 3 kali sudah lebih besar daripada nilai perusahaannya ya. Berarti ini kalau misalnya apakah bisa beggar, pertama dari segi data yang terbaca mungkin tidak ya, yang terbaca tidak, tetapi bisa ke beggar bisa saja, tetapi mungkin dia akan beggarnya lebih lamban ya, kalaupun dia beggar ya. Karena ini perusahaannya untung besar, mungkin saja dia bisa beggar tetapi akan lamban. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi maksimal beli ya, ini kita sudah, kalau beli sekarang kita harus merogoh kocek lebih dalam lagi, menambah dari yang seharusnya kan 460 di 845, berarti kita harus menambah 84%, lebih mahal daripada harga wajarnya di saat pembelian sekarang. Jadi simpulannya begini, untuk membeli sekarang kita harus menambah 84%, dan untuk beggar bisa tapi lamban atau bahkan mungkin tidak beggar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi dividen, pada perusahaan ini untung sangat besar, seharusnya dividennya bisa lebih besar dari 10%. Ini keuntungan baru 10%, seharusnya dia bisa lebih lagi ya, sehingga juga berimbas kepada dividen yang hanya 0,56%, tergolong kecil ya dividennya ya. Baik, sehingga yang kita dapatkan cuma 4,6 ya. Kalau kita setarakan dengan 30% misalnya, dia pun masih hanya 1% saja, berarti ya dividennya termasuk sangat kecil ya. Kali lagi dengan data yang kita dapat ini bahwa data merahnya ini merah bukan karena sekali lagi perusahaan untung sedikit, tapi dia untungnya sangat besar, tetapi karena dia sangat besar, harganya sudah semakin tinggi karena investor mungkin saja banyak menaruh kepercayaan sehingga mereka berani beli di harga yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya juga ada peningkatan dari Rp16 menjadi 27, sehingga free cash flow-nya ini 12%, berarti ya aman-aman saja ya untuk permodalan ya. Dari segi aset lancar sedikit penurunan tadi ya, kemudian hutang juga bertambah dan hutang tak berbunga juga bertambah ya. Ini 93, kita anggap kasus hutang tak berbunganya, tapi sudah agak kuning ya, ini mungkin agak sudah mulai concern ya. Jadi dari segi data ini ya, kita lanjutkan lagi ke kepemilikan. Dari segi kepengendalian hanya 31% di bursa, berarti ini pengendali betul-betul tidak trading ya, dan semua 31%-nya itu ditradingkan semua ya. Jadi hampir tidak ada yang menguasai penuh untuk saham ini, semuanya yang ada di bursa itu dipegang oleh retail ya. Sehingga untuk data ini kita ambil kesimpulan sementara ya, bahwa perusahaan ini untung besar, berarti tidak ada hubungan dengan IPS, berarti yang kita perlu tunggu di sini adalah
penurunan harga ya. Kita tunggu harga turun dulu menuju ke ya wajar ataupun murah ya. Pertama menuju ke wajar dulu, baru ke murah. Kemudian dividen juga ya di sini, tapi kita tidak bahas dulu dividennya karena urusan terpentingnya adalah IPS-nya dulu. Harganya dulu ya. Kemudian atau kita tulis saja ya, tetap saja misalnya tadi DPR ditingkatkan ya, karena tadi sudah ada ya 10, berarti harus tingkat sampai 30 ya. Dan yang terakhirnya tidak ada lagi permasalahannya, berarti ini saja kita akan menunggu bahwa perusahaan ini memperbaiki kinerja di bidang 2 ini ya, harganya dan DPR-nya. Lanjut kita akan membahas yang kedua, POWR atau Cikarang Listrindo ya. Yang pertama adalah saya sudah membuat playlist dan linknya sudah saya letakkan di deskripsi. Bagi Anda yang ingin melihat saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2, silakan klik di situ ya. Kemudian jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share ya untuk materi kita. Dan bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silakan dikirimkan ke nomor rekening yang tersedia ya. Baik, kita bahas lagi. Yang pertama bahwa perusahaan ini untungnya 7,8% ya di triwulan 2 ya. Di triwulan 2 ini untungnya 7,8%, berarti masih termasuk di bawah sebenarnya ya, di bawah 10% ya. Yang kedua dari segi nilai perusahaan ya, dari segi ekuitasnya bahwa bedanya hanya sekitar 4% ya. Berarti harga sekarang sebenarnya kecil tapi sudah mendekati wajarnya ya. Hanya 4% saja. Kalau naik berarti dia maksimal 8%, pergerakannya menuju ke ekuitasnya sama dengan ekuitas ya. Yang kedua bahwa maksimal beli kita di 554, berarti di sini kalau kita membeli berarti kita tidak dapat diskon, tapi kita harus menambah modal kita 23%. Sehingga simpulan kita untuk valuasi ini adalah kalau beli saat ini kita harus menambah modal 23% untuk membeli sahamnya, plus lagi dari harga sekarang menuju nilai perusahaannya itu 8% saja peningkatannya, yaitu yang pertama. Bisakah Bagger? Kalau sudah lewat dari tadi berarti dia menuju ke nilai wajarnya, mungkin saja bisa Bagger ya. Lanjutnya kita akan membahas dari segi dividen. Kita mau melihat ternyata dividennya ini 99%, anggap saja 100 ya, berarti sudah sangat besar. Dan dividen yieldnya ini 8%, berarti itu secara kumulasi dividennya sangat besar ya, secara kumulasi. Tapi kalau secara 30% rata ini masih kecil, tetapi dari segi kumulasi 8% sudah termasuk besar ya. Baik, kemudian kita cek dari segi ketahanan perusahaan. Ini free cash flow-nya Rp121 setara dengan 17% ya, sangat besar ya. Free cash flow-nya sudah sangat besar. Kemudian yang lainnya, hutang aset lancarnya oke, hutang-hutangnya ini sudah A1 saja, hutang tak berbunganya atau dari vendor ini sudah mendekati 100%, perlu sedikit diawasi ya. Itu saja, dan lainnya tidak masalah, kecuali non warakatnya di sini agak mendekati 15% ya. Seharusnya mungkin di atas 15% ya. Baik, dari data yang kita dapatkan di sini untuk Cikarang Listrindo atau POWR ini ya. Yang pertama tentu saja kita harus ini ya, IPS-nya supaya lebih meningkat, itu yang pertama, sehingga valuasinya nanti menjadi membaik. Ini misal kita kasih menjadi 777 misal ya, 71 misal, maka valuasinya menjadi wajar ya, apalagi kalau harganya bisa turun ya, maka itu jauh lebih baik juga ya. Oke, yang kedua berarti pertama IPS ya. Yang kedua di sini karena valuasinya mahal, berarti dia bisa harganya lebih turun lagi ya. Jadi yang kedua IPS-nya naik, harganya turun, itu yang menjadi dasar kita ya.
Kemudian dari segi lainnya di sini ya ini mudah-mudahan bisa tidak berada di daerah-daerah sudah mendekati ya. Sebaiknya turun dari 90-an ke bawah dari 90%-an hutangnya ya. Kalau di 100 nanti hutang tak berbunga, tanggungan-tanggungan kepada vendor itu sama besarnya dengan modal. Ini tentu saja sangat riskan ya kalau menurut saya. Baik, dari semua data yang kita dapatkan, sekali lagi bahwa kita harus menunggu IPS-nya naik, harganya turun, dan hutangnya juga ini supaya turun juga ya. Jadi itu yang kita tunggu di triwulan berikutnya, sehingga nanti terjadi ya suatu saat mudah-mudahan kita bisa berinvestasi di saham ini juga ya. Baik, inilah pembahasan kita untuk dua saham, yaitu tadi MAPA dan POWR. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.